Halo para siswi, bertemu lagi dengan pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 12 Bahasa dan Budaya. Kali ini kita akan belajar materi baru, yaitu kohesi dan koherensi. Silakan disiapkan alat tulis, buku catatan maupun hal-hal referensi yang mendukung agar kalian dapat mengikuti apa yang Ibu jelaskan. Baik, kita mulai saja penjelasan mengenai materi kohesi dan koherensi. Kalian dapat melihat paragraf berikut sebelum kita lebih lanjut belajar mengenai kohesi dan koherensi. Mari kita baca bersama-sama. Orang-orang seusia orang tua kita tentu mengenal Michael London. Ia adalah seorang bintang film terkenal. Beberapa film yang dibintanginya pernah diputar di layar televisi Indonesia. Ia tidak memiliki rasa percaya diri karena Eugene Horowitz tidak menonjol dalam pelajaran maupun olahraga. Rasa percaya diri timbul ketika ia duduk di bangku SMA. Rasa percaya diri itu didapatkan ketika ia mencoba melakukan olahraga lempar lembing. Guru olahraganya meminta Eugene dapat melempar lembing dengan lemparan yang baik. Orang-orang berdecak kagum dan memujinya. Bahkan, ia pernah berhasil memecahkan rekor Amerika Serikat untuk pelajar SMA. Nah, kalau kita belajar tentang sebuah paragraf, yaitu bagian dari sebuah teks, kita tentu tidak asing dengan kata kalimat utama, kalimat penjelas, kepaduan paragraf, seperti itu. Nah, ketika kita belajar tentang kohesi dan koherensi, tidak jauh dari kepaduan paragraf tersebut. Yang mana kepaduan itu dimaksudkan adalah kepaduan antara kalimat-kalimat di dalam paragraf itu, baik itu kalimat utama maupun kalimat-kalimat penjelasnya. Pada paragraf ini, kalian bisa melihat kepaduannya. Mari kita lihat di kalimat 1 dan kalimat 2. Orang-orang seusia orang tua kita tentu mengenal Michael London. Ia adalah seorang bintang film terkenal. Kalimat pertama dan kedua ini padu karena ada kata ia yang menghubungkan. Ya. Jadi ada kata ganti. Ya, ia menggantikan Michael London. Maka kalimat ini masih berhubungan, ya, padu. Sama juga ketika kalian membaca pada paragraf terakhir. Ya. Bahkan ia pernah berhasil memecahkan rekor Amerika Serikat untuk pelajar SMA. Bahkan ia, ini juga ya, jadi dari kalimat atas itu ada iya seperti itu. Ini membicarakan mengenai Michael London. Maka paragraf ini bisa dikatakan ada kepaduan, yaitu menggunakan kata ganti iya, kata ganti orang, gitu ya. Oke. Nah, selain itu juga ada pengulangan. Kalian bisa melihat pada kalimat keempat. Ia tidak memiliki rasa percaya diri karena Eugene Horowitz tidak menonjol dalam pelajaran maupun olahraga. Rasa percaya diri timbul, nah, ada pengulangan di sana. Ini juga menunjukkan kepaduan. Gitu. Kata rasa percaya diri diulang lagi. Ya, untuk mendapatkan hubungan antara kalimat sesudah dan sebelumnya. Gitu. Nah, kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk kepaduan ini. Selain itu, kepaduan juga dapat dilihat dari keseluruhan kalimat-kalimat yang ada di dalam paragraf ini. Satu paragraf ini intinya sama, yaitu membicarakan mengenai Michael London. Maka ini juga padu. Maka paragraf ini bisa dikatakan padu baik dari makna keseluruhan maupun dari bentuk antar kalimat-kalimatnya. Nah,
Itulah kenapa muncul istilah kesatuan atau kohesi dan keruntutan atau koherensi, baik dalam paragraf maupun dalam karangan yang utuh. Nah, kohesi dan koherensi ini merupakan hal yang penting untuk keutuhan dan kepaduan sebuah wacana. Oke, mari kita lihat satu persatu. Kita mulai dari kohesi dulu ya. Kita baca dulu pengertiannya. Kohesi adalah hubungan antar bagian dalam teks yang ditandai penggunaan unsur bahasa. Dari sini kalian bisa lihat ya, bahwa ditandai dengan unsur bahasa. Jadi ada di dalam kalimat itu. Seperti tadi, ia yang diulang, ya, diganti ya. Michael London diganti ia, kemudian rasa percaya diri yang diulang, itu ada unsurnya di sana. Kelihatan dalam kalimat. Oke, kita lanjutkan. Konsep kohesi pada dasarnya mengacu pada hubungan bentuk. Nah, ini tadi ya, hubungan bentuk bisa dilihat. Artinya, unsur-unsur wacana, kata atau kalimat yang digunakan untuk menyusun wacana memiliki keterkaitan secara padu dan utuh. Jadi pada dasarnya kohesi adalah hubungan antar bagian dalam teks yang bisa dilihat secara nyata di dalam kalimat-kalimat. Intinya seperti itu. Kita lihat contohnya. Listrik mempunyai banyak kegunaan. Orang tuaku berlangganan listrik dari PLN. Baru-baru ini tarif pemakaian listrik naik 25%, sehingga banyak masyarakat yang mengeluh. Akibatnya, banyak pelanggan listrik yang melakukan penghematan. Jumlah peralatan yang menggunakan listrik sekarang meningkat. Alat yang banyak menyedot listrik adalah AC atau penyejuk udara. Di kantor-kantor sekarang, penggunaan alat penyejuk udara itu sudah biasa saja, bukan barang mewah. Nah, mari kita cari apakah paragraf ini mengandung kohesi. Baik, kita lihat kalimat pertama. Listrik mempunyai banyak kegunaan. Orang tuaku berlangganan listrik dari PLN. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa kalimat ini diulang ya. Kata ini diulang, listriknya diulang lagi. Sampai bawah ini listriknya diulang-ulang lagi. Begitu kan? Nah, ini berarti satu penanda kohesi. Selain itu ada lagi kalimat kedua dari bawah. Alat yang banyak menyedot listrik adalah AC atau alat penyejuk udara. Nah, kalimat selanjutnya. Di kantor-kantor sekarang, penggunaan alat penyejuk udara itu sudah biasa saja. Nah, ada kata itu. Ya, menunjuk kemana? Ke AC atau kalimat sebelumnya. Nah, ini juga sebuah bentuk yang menandai ada hubungan kalimat sebelum dan sesudahnya. Nah, ini ya. Jadi itulah kohesi. Terlihat di dalam kalimatnya. Kalian bisa membaca kemudian menemukan dalam kalimat tersebut. Nah, ada penanda kohesi yang bisa kalian pakai sebagai pijakan. Apakah paragraf ini kohesi atau tidak? Yang pertama adalah kata ganti penunjuk. Nah, kata ganti penunjuk ini bisa macam-macam. Penunjuk benda bisa kata itu, ini, gitu kan? Kemudian kata ganti penunjuk orang bisa ia, bisa mereka, kan? Dia. Kemudian penunjuk waktu, saat itu, saat ini, gitu. Penunjuk tempat, misalnya di sana, ke sana, gitu ya. Nah, mari kita lihat contohnya. Rina berasal dari Kabupaten Pasir, penghasil minyak terbesar di Kalimantan Timur. Ia lahir dan besar di tempat itu. Di sana banyak terdapat pabrik sawit sebagai alat untuk mengolah buah sawit menjadi minyak mentah. Ada dua
kata ganti penunjuk di sini yaitu kata ganti penunjuk orang. Ya, kata Rina di kalimat pertama menjadi ia di kalimat kedua. Ya, berarti dia diganti ya. Oke, Rina diganti ia. Kemudian kata ganti apa? Ada di sana, ya kan? Di tempat itu. Betul. Itu adalah kata ganti tempat. Menunjuk kemana? Ke Kabupaten Pasir. Ini contohnya. Jadi yang namanya kata ganti penunjuk seperti itu. Di kalimat-kalimat sesudahnya diganti. Kata-kata itu diganti. Begitu. Yang pertama, kita ke penanda kohesi yang kedua. Penanda kohesi yang kedua adalah konjungsi atau kata hubung. Mari kita lihat contohnya. Ani memberikan sambutan di kantor wali kota Balikpapan. Setelah itu, dia akan berkunjung ke Pulau Kumala. Nah, kata setelah itu adalah konjungsi, menghubungkan antara kalimat sebelumnya dengan kalimat sesudahnya. Penanda kohesi yang ketiga adalah pengulangan. Mari kita lihat. Ani memberikan sambutan di kantor wali kota Balikpapan. Setelah itu, Ani akan berkunjung ke Pulau Kumala. Kata Ani diulang lagi. Ya kan? Ini menunjukkan ada hubungan. Sama-sama membicarakan mengenai Ani. Kita ke bagian B, yaitu koherensi. Berbeda dengan kohesi tadi, ini pengertian koherensi. Koherensi adalah keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain, sehingga kalimat memiliki kesatuan makna yang utuh. Nah, yang namanya koherensi itu tidak bisa ditemukan dalam bentuk kalimat, tapi harus membaca secara keseluruhan kalimat. Ya, jadi berbeda dengan kohesi tadi. Kalau kohesi itu bisa dilihat bentuknya, kalimatnya apa, gitu ya, hubungannya apa saja begitu. Ya, kata ganti, penghubung, pengulangan. Kalau koherensi tidak, kalian harus membaca keseluruhan paragraf. Nah, baru bisa disimpulkan paragraf itu padu atau tidak. Nah, itulah yang disebut paragraf itu koherensi atau tidak. Koheren atau tidak. Nah, ini adalah contoh dari koherensi. Kita lihat bersama. Pada bagian wacana di layar, ya, ini memiliki kaitan secara makna. Seluruh kalimat di dalam paragraf itu menjelaskan secara rinci zat-zat dan manfaat yang terkandung dalam buah apel. Nah, wacana ini termasuk wacana yang padu, karena hampir setiap kalimat itu berhubungan padu secara maknanya dengan bagian yang lain. Nah, selain itu juga kalian bisa menemukan kohesi tadi. Ya, ada beberapa kata yang diulang, ya kan? Buah apel itu diulang pada setiap kalimat. Ya. Jadi, sebenarnya selain ini adalah contoh koherensi, ini juga termasuk contoh yang kohesif. Maka, paragraf ini adalah paragraf yang padu, paragraf yang kohesi, dan paragraf yang koherensi. Baik, sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih karena kalian sudah menyimak dengan baik penjelasan dari Ibu. Kalau ada yang masih belum jelas, silahkan mengajukan pertanyaan kepada Ibu. Terima kasih sekali lagi. Selamat berproses dan selamat belajar.